Halo semuanya, kembali lagi di vlog Danif dan kali ini kita mau bahas Honda CRF 150. Ya ini kebetulan hari ini lagi hujan di luar ya. Untung aja ada studio jadi syuting kita masih bisa tetap berlanjut di sini indoor. Ya memang ini juga belum sempurna ya. Kemarin masih lihat-lihat model-model peredam apa segala macam karena suara agak menggema dan yang kedua ini terlalu polos sih putih-putih gitu agak kurang bagus ya. Nah, tapi nanti kita pelan-pelan lah ya. Honda CRF 150 ini motor Honda salah satu yang most wanted lah. Karena kalau kita pesan sekarang dapatnya 2 atau 3 bulan lagi. Waktu itu 2019. Sekarang 2020 habis pandemi nggak tahu ya penjualan motor bagaimana. Apakah CRF 150 ini masih inden juga seperti kemarin. Tapi yang pasti ini adalah motor trail 150 cc yang paling ganteng. Salah satu ya. Dan motor ini juga posisinya itu di tengah-tengah. Harganya 34.450. Iya, dia lebih mahal dibanding KLX di harga 30 atau 31, tergantung KLX itu ada banyak, ada 3 tipe, ada yang L, ada yang biasa. Nah, terus juga si Yamaha itu punya WR155R, harganya 36,9 juta atau hampir 37 juta. Nah, kira-kira dibandingkan dengan 3 motor tersebut, apa sih keunggulan dari motor ini dan apa sih yang kurang dibandingkan dengan kompetitornya? Ya, bersama saya Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Jadi, si CRF 150 ini kebetulan sudah dimodifikasi. Ya, ini kurang lebih hampir 10 jutaan modifikasinya, tapi desainnya itu berubah. Yang tadinya dia motor trail, sekarang jadi supermoto. Dan lihat, gue suka banget sih ketika dijadiin supermoto ini jadi ganteng banget ini motor. Lihat deh. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ya kan, gue pengen ngasih tahu apa aja sih modifikasinya sehingga motornya bisa berubah seperti ini. Nah, mulai dari kayak kakinya ya, karena dia bawaannya adalah motor trail yang punya velg asli itu 21 inci, gede banget. Nah, kalau jadi supermoto, otomatis velgnya jadi kecil. Ya, dari 21 yang depan sekarang jadi 17 inci aja. Ini velgnya diganti beserta tromol-tromolnya seperti ini dan rem cakramnya juga diganti. Nah, ban depannya sendiri juga diganti menggunakan FDR. Ukurannya 21 dengan lebar 300. Jadi makanya pas kita lihat kayak kakinya itu bener-bener berubah total dan rasanya jadi kayak gambot gitu ya. Gue seneng sih ngeliat motor supermoto seperti ini. Terus ke bagian atas kita akan menemukan handguard di bagian sini. Ini juga tambahan, aslinya nggak ada. Terus spionnya ini juga kebetulan sudah diganti. Sisanya di bagian sini itu nggak ada yang diubah. Dan kalau kita lihat bagian samping, pertama kita akan menemukan cover. Ini bentuknya kayak motif karbon di sebelah kiri dan kanan. Terus di bawahnya ada engine guard. Ini original aksesorisnya dari Honda. Dan kalau misalkan kalian beli di beberapa daerah itu langsung dapat gratis engine guard di bagian depan. Kemudian ban belakangnya itu menggunakan velg 18 inci. Nah, karena sudah dimodifikasi sekarang diganti jadi 17 inci. Lebih kecil 1 inci dibandingkan dengan bawaan aslinya. Dan bannya juga dibikin ban street ya, bukan ban trail lagi yang bentuknya kayak kembang tahu. Ini menggunakan ban dari FDR juga dengan ukuran lebih besar. Kalau depan 300 mm, yang belakang itu 350. Nah, velgnya juga sudah diganti, kurang lebih sama desainnya sama yang di depan. Begitupun dengan tromolnya, ini juga sudah diganti, tapi untuk rem cakramnya, untuk yang bagian belakang dia masih pakai bawaan standarnya. Kemudian biar lebih garang lagi, ini rantainya diganti sama yang punya lingkar berwarna emas, jadi kelihatan lebih wah aja sih. Nah, terus sebelah kanannya kita akan menemukan knalpot udah diganti sama yang merek GP7. Terus spakbor belakangnya ini kebetulan sudah dicopot ya, karena memang salah satu features di motor ini itu dia punya spakbor belakang. Kalau misalkan kita nggak suka sama desain yang terlalu panjang gitu, itu bisa dicopot. Nah pertanyaannya, kalau dicopot, di mana lampu sen belakangnya? Jadi lampu remnya ini sudah diganti sama yang model 3-in-1. Jadi dia punya sen kanan kiri sama lampu rem. Nah, jadi meskipun sudah dimodifikasi, meskipun sennya dicopot, tapi tetap harus pakai lampu sen dengan cara memodifikasi atau mengganti lampu belakangnya sama yang 3-in-1. Lebih keren kan? Ya, cuman mungkin kalau teman-teman mau pakai motor ini pas lagi hujan, itu agak PR.
Soalnya spakbornya tinggi banget, ini pasti nyiprat-nyiprat ke atas nih gua rasa. Tapi nggak apa sih, biasanya emang motor trail itu nyipratnya sampai ke baju ya. Biasanya kalau misalkan lagi hujan-hujan basah-basah, gue lihat ada orang naik motor trail itu pasti bajunya itu ada garis airnya gitu, coklat-coklat. Oke, nah kita udah bahas modifikasinya apa aja. Sekarang kita bahas tentang si Honda CRF 150. Jadi motor ini menurut gua standarnya aja udah ganteng. Iya. Mungkin 11-12 sama KLX ya, karena KLX juga menurut gua desainnya bagus. Tapi ini juga nggak kalah bagus. Yang terakhir mungkin menurut gua WR155, tapi itu kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Nah cuman kalau kita ngelihat motor kayak gini gitu ya, motor trail, merek apapun pasti orang bilangnya KLX, ya kan? Gue bawa motor ini terus di jalan ke warung gitu ya bilang, KLX-nya bagus mas. Oh iya, KLX-nya bagus. Honda KLX, padahal bukan Kawasaki gitu, tapi ini CRF 150. Yang membuat menurut gue motor ini kelihatan garang, itu ada di shock depannya, yang menurut gue desainnya bagus banget. Dia ini punya diameter 37 mm, makanya kelihatannya besar dan tebal. Kemudian untuk shock guard-nya di sini, ini kebetulan dikasih stiker tulisannya Showa, tapi memang shock depannya ini upside down, mereknya emang Showa. Kita bisa lihat ada logo Showa di sini. Yang hebat dari shock depannya ini, dia punya travel itu sampai 225 mm. Jadi dia tuh jarak main suspensinya itu sampai 22,5 cm. Itu panjang banget. Dan juga performanya pas kita pakai gitu ya. Dia tuh empuknya tuh pas, nggak terlalu empuk, tapi bisa meredam dengan baik gitu. Kalau kalian udah pernah bawa Honda Monkey gitu ya, kan tuh empuk banget tuh ya. Nah, ini kurang lebih tuh mirip-mirip, cuma ini sedikit lebih keras. Karena memang didesain buat medan yang off-road gitu. Kalau kalian udah pernah bawa Honda Monkey itu kan enak banget, suspensi empuk banget. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip lah, cuma sedikit lebih keras karena peruntukannya beda gitu. Kemudian spakbor depannya ini full plastik dari depan ke belakang, dan plastiknya ini yang fleksibel. Sengaja, kenapa? Karena kalau nggak fleksibel seperti ini, nanti bahaya kalau jatuh dia pecah, patah. Kalau ini kan nggak, ketika jatuh dia akan ngelipet, bisa balik lagi ke awal. Terus lampu depannya ini sederhana sekali, entah kenapa mengingatkan gua sama motor apa ya, kayak Honda CB ya atau Verza ya nggak sih? Dan motor ini memang punya basis mesin Honda Verza. Nah, di sini ada lampu seinnya kanan kiri di depan. Batoknya ini juga kelihatan proporsional. Kemudian warna dari motor ini juga menurut gua striping dan kawan-kawannya itu pas banget. Jadi dia ada 3 warna ya. Yang pertama yang hitam merah seperti ini. Ini menurut gua sih keren banget warnanya. Kemudian kalau kalian pengen yang lebih terang, ada warna merah putih seperti ini. Dan juga ada yang warna agak mirip-mirip KLX, yoi. Itu abu-abu hijau. Jadi abu-abu terus ada striping warna hijau. Yang menurut gue juga bagus. Tapi so far ya, kalau untuk desain, ya selera sih, gue lebih suka ini. Kalau WR tuh, kenapa shock depannya tuh nggak dibikin upside down-nya tuh seperti ini gitu, kelihatan lebih gede. Kalau WR tuh depannya tuh agak kurang garang karena lampunya, terus sama shocknya nggak dibikin warna gold seperti ini, sama buntut belakangnya sih agak aneh ya. Oke, sekarang kita lihat ke klaster atasnya. Tampilannya seperti ini, agak sedikit messy, berantakan. Gue paling nggak suka sih bagian ini sih. Jadi untuk kabel remnya, rem depannya itu melintang ke sebelah kiri. Jadi kayak nutupin speedometer. Ya nggak tahu ya, menurut gue kurang rapi aja sih. Terus kita lihat sebelah kanan ya. Kita pertama akan mendapatkan kill switch engine di sini buat nyalain matiin, sama di sebelah kanan bawahnya ini ada buat electric starter. Nah di sebelah kiri ini ada untuk high beam, low beam, sama ada pass beam. Terus di sini ada klakson. Terus di bawahnya ada switch buat lampu sein. Nah hand gripnya sendiri ini masih standarnya, tapi rasanya kayak agak sedikit murah. Kemudian untuk tuas-tuas rem sama kopling ini masih original. Dan koplingnya ini lumayan enteng. Kemudian di bagian sini bisa kita lihat ada logo Honda, ada logo Showa ya di shocknya. Terus di sini kuncinya itu nggak seperti Honda kebanyakan yang dia pakai secure shutter key. Artinya dia ada kayak magnet buat nutup lubang kuncinya, dia nggak ada. Dia kuncinya masih sederhana sekali, bentuknya seperti ini. Tidak terasa mewah memang. Kemudian kalau kita putar seperti ini. Oke. Nah, kita akan menemukan sebuah speedometer yang sangat kecil, tidak ada RPM-nya, cuma ada kecepatan, terus kilometer ya, ini 5.000 km aja belum loh, dikit banget kilometernya. Sama ada untuk indikator bensin. Di bawahnya ada buat high beam, ada lampu sein, engine check, dan posisi netral. Di sini kalau kita pencet ya, nah nanti dia akan berubah jadi trip A, trip B, udah gitu doang. Jadi
Speedometer sederhana sekali. Ini persis sama punyanya Beat Street. Cuma bedanya kalau Beat Street itu dia covernya beda, tapi layar digital itu sama persis. Ya, which is sebenarnya menurut gue kurang bagus karena Honda Beat itu kan lini motor Honda yang paling murah gitu loh. Tapi dikasih sama, padahal ini harganya 34 juta. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya karena kalau kita lihat KLX yang standar tanpa yang L itu kan dia masih analog ya. Itu kelihatannya lebih murah lagi. Tapi yang Kawasaki yang 150 yang pakai L itu dia udah pakai digital sama ada takometernya. Begitu pula dengan Yamaha WR. Jadi dibandingkan dengan yang lain, kayaknya ini speedometer yang paling sederhana. Oke, kemudian tangkinya. Kemudian tangkinya dia cuma 7,2 liter, tidak begitu besar, dan model joknya seperti motor trail pada umumnya. Ya, motor trail itu lucu ya, joknya nggak enak, keras, tipis gitu, nggak begitu nyaman. Tapi suspensinya empuk sekali. Memang sengaja kalau motor trail itu nggak bisa yang lebar-lebar, karena kalau lebar ya nggak fleksibel pas lagi kita bawa off-road gitu. Buat jumping-jumping, kursi lebar tuh nggak enak gitu ya. Karena kan kalau kita naik motor trail tuh kebanyakan kita tuh berdiri dibandingkan kita duduk. Oke, sekarang kita bahas mesinnya ke bagian bawah. Jadi pertama kali motor ini keluar itu kan buat nyaingin KLX ya nggak sih? Sama-sama 150 cc, sama-sama air cool, nggak pakai radiator. Tenaganya juga ini lebih gede, 0,4 HP, torsinya juga nggak begitu besar bedanya dengan KLX, tapi ini sedikit lebih unggul lah ya. Honda sendiri sebenarnya punya dua pilihan mesin 150 cc. Yang pertama mesinnya Verza, yang ini persis sama seperti Verza. Dan yang satunya lagi adalah mesin liquid cool yang punyanya CB150, ya kan, Street Fire gitu. Nah cuman ada plus minusnya. Yang CB150 Street Fire karena dia pakai liquid cool dan lebih canggih, tenaganya lebih besar. Yang mesin Verza atau yang dipakai sama CRF ini, ya memang tenaganya nggak seberapa, belum liquid cool juga. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi setelah WR155 keluar yang versi Yamaha, itu dia pakai mesinnya Fiction yang sudah pakai liquid cool, dan gak cuma Fiction, Fictionnya pun juga Fiction yang R atau mungkin dipakai sama SSR atau sama R15. Jadi dia nggak cuma sekedar liquid cool, udah cc-nya lebih gede 5 cc, 155 cc. Dia juga sudah pakai VVA kayak VVTi. Jadi dia ada variable camshaft-nya, terus juga dia udah pakai forged piston sama diasil silinder. Ya pokoknya untuk mesin 150 cc Yamaha dia tuh kelasnya yang paling tinggi. Karena kan 150 cc Yamaha tuh ada yang dipakai sama Bison, terus ada yang dipakai sama Fiction R atau R15 atau SSR. Nah Yamaha itu pakai yang paling tingginya. Makanya gak heran kalau tenaganya bedanya lumayan sampai 5 horsepower. Dan juga ya, dan yang kedua torsinya juga lumayan. Yang ini kan 12 Nm, yang si Yamaha itu bisa sampai 14 Nm. Jadi tenaganya jauh berbeda dibandingkan dengan KLX sama si CRF. Perbandingannya nggak ada yang dibandingin, barangnya cuma ada satu gitu. Kita perbandingan dari spesifikasi, Cak. Cak, ya, jadi Iwan Banaran. Oke, jadi kurang lebih liquid cool juga ada plus minusnya. Yang pasti kalau yang air cool ini nggak perlu ngisi-ngisi radiator, ya kan, nggak perlu takut lagi bawa ke hutan terus radiatornya bocor. Ya jarang sih radiator bocor, tapi at least lebih minim teknologi, jelas lebih minim juga perawatannya. Dan juga transmisinya dia masih pakai 5 speed, dimana yang WR itu 6 speed. Jadi kalau misalkan dibandingin sama KLX, ya ini motor secara spek mesin terus transmisi dan kawan-kawan itu ya kayak 11-12 lah ya. Jadi kalau misalkan dari KLX nambah buat CRF itu dari 31 juta nambah 3 juta nambah 4 juta itu dapatnya nggak seberapa. Tapi ketika dari CRF kita mau ke WR dari harga 34.450 ke 37,9, ya dapatnya sih lumayan banget bedanya. Cuma ya ini paling bagian depannya ini yang susah ditiru gitu kosong. Tapi ya memang kembali lagi soal selera. Kalau bentuk sih dibandingkan dengan WR meskipun dia punya mesin lebih canggih, ya lebih keren ini kalau secara bentuk ya. Tapi itu selera. Terus sasisnya sendiri dia pakai namanya semi double cradle. Udah umum banget dipakai sama motor-motor trail, dan bagian belakangnya ini akan kelihatan 150 cc banget karena dia punya arm itu yang kelihatan agak kurus. Dia pakai suspensi itu dia nggak langsung nempel ke arm, dia ada linknya lagi di bawah biar lebih bagus stabil, dan juga dia punya travel yang lebih tinggi. Karena kalau dia nggak pakai arm lagi ya
nggak sepanjang ini pasti suspensinya. Cuma sayangnya suspensinya masih sederhana ya, dia belum model pakai gas atau pakai preload adjustment bisa di adjust lagi, dia nggak bisa, dia masih standar-standar aja. Dimana untuk yang versi Yamaha WR dia sudah pakai yang shock breaker gas sama sudah pakai preload, jadi bisa kita atur. Nah terus di bagian sininya dia ada footstep seperti ini. Jadi footstepnya tuh kelihatannya kayak hilang gitu ya, padahal ada di bagian sini, rapi banget, suka gue. Nah di sini ada sesuatu seperti Honda Monkey ya. Buat teman-teman yang belum pernah lihat video Honda Monkey bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Ini kalau misalkan kita mau nyantolin helm pas lagi parkir itu bisa dicantolin ke sini. Nah, terus teman-teman kalau nanya kalau mau ganti aki gimana caranya? Jadi di sini ini ada sebuah baut, kita buka nanti sebelah kirinya bisa kita lepas. Di sini ada aki. Jadi kalau misalkan mau ganti aki ada di sini. Dan dia nggak ada kickstarternya. Entah kenapa motor-motor zaman sekarang nggak ada kickstarter ya. Tapi kalau misalkan kalian habis aki gitu ya di tengah hutan apa di jalan, ini kan motor buat ya adventure terabas-terabas. Ya karena gini, nggak tahu kenapa anak-anak CRF ini itu yang gue lihat dia beli CRF itu bukan karena harganya terjangkau. Misalkan dia mau terabas kemana gitu ya. Rata-rata punya moge juga gitu kan, kayak punya BMW GS atau apa. Jadi dia beli CRF ini buat terabas hutan karena dipakainya enak, enteng. Kalau pakai 250 udah kegedean, jadi nggak selincah ini. Jadi menurut mereka gitu ya, motor trail 150 cc itu adalah yang salah satu yang paling mudah untuk dikendarai. Gimana rasanya mengendarai motor ini? Ya memang yang tadi gue bilang motor itu gampang banget dikendarain ya. Dan ketika kita duduk seperti ini dia suspensinya langsung ambles, luar biasa, juara, enak banget. Depannya empuk, belakangnya empuk, meskipun belum pakai gas, belum pakai preload, tapi suspensinya juara banget. Ini empuk banget. Kursinya ya khas motor trail, tidak begitu enak, cuman biasanya tuh Honda itu kursinya agak-agak keras. Tapi yang ini itu kursinya empuk dan enak sekali. Ya meskipun nggak begitu enak itu juga sih, tapi dibandingkan dengan Honda-Honda lainnya, ini kursinya sangat-sangat empuk. Terus gimana soal irit-iritannya? Terus gimana soal performanya? Jujur aja, bawa motor ini tenaganya ya kurang lebih sama kayak Verza ya. Cuma ini kebetulan udah ganti knalpot jadi lebih ngacir. Konsumsi bahan bakar juga sangat irit. Dan juga karena dia juga beratnya cuma 122 kilo. Ya ini motor sih enteng banget sih buat lari sih enak gitu ya. Emang nggak terlalu kenceng. Tapi udah lebih dari cukup lah kalau menurut gua ya. Jadi bener gitu kalau dibilang anak-anak moge gitu kan. Punya CRF juga buat dipakai buat terabas-terabas. Ya memang motornya enak banget. Lincah, ringan, capable. Jadi kalau misalkan kita mau pakai buat terabas-terabas atau masih mau pakai buat belajar atau cari yang nyaman, gue bisa merekomendasikan motor ini. Bener-bener enak, build quality-nya bagus. Ya so far so good. Ya motor ini build quality-nya bagus, dipakainya enak. Jadi pas udah nemplok gitu ya, set, mau jalan, mau off-road, jadi bener-bener nyaman. Itu sih kurang lebih. Buat teman-teman yang sudah punya CRF 150, ini karena bannya dari kecilin ya, jadi kalau misalkan kita standar seperti ini, kita dudukin dia langsung turun ya, harusnya dia lebih tinggi lagi nih motor. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!